Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ibu rumah tangga asal Tanggamus penyebar berita hoaks penyebaran virus corona melalui akun jejaring sosial diringkus polisi. Hari ketiga, puluhan warga korban keracunan nasi kunjungan di Mesuji belum sembuh. Para pasien dirawat di 2 puskesmas berbeda. Buron 3 tahun, tahanan kasus pencabulan ditangkap tanpa busana di Semak Belukar oleh petugas Kejaksaan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara. Ini penuh kotak. Sudah sejak sepekan lalu, harga getah karet di tingkat petani masih murah, bertahan di harga Rp4.000 per kilogram. Kondisi tersebut seperti dialami petani karet di Desa Tirta Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Barat. Meski kondisi harga getah karet tidak juga naik, para petani tetap memaksa melakukan panen karena tuntutan ekonomi. Namun para petani berharap kepada pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan agar harga getah karet kembali normal. Menurut petani, harga Rp4.000 per kilogram sama saja pelan-pelan membuat semakin terpuruk karena mereka baru dapat menjual getah karet 2 hari sekali. Menurut mereka, harga normal yang diharapkan agar roda perekonomian mereka terus berjalan adalah sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilogram. Nah, harapannya ya mintanya yang harganya yang stabil lah, gimana gitu. Stabil sendiri berapa Mbak? Harga sampai harga berapa Mbak? Ya biasanya 7.000 apa nyampe 10.000 gitu. Berarti kalau harapan petani yang harga 8.000 itu tuh udah tenang ya Mbak ya petani? Iya, kalau bisa yang diminta ya yang stabil gitulah. Jangan turun-turun terus gitu. 5.000, 6.000-an. Itu udah mulai stabil Mas? Iya. Kalau di bawah 5.000 ini kayak mana Mas? Wah, petani yang nggak mau makan apa segitu terus. Harga 4.000 itu tuh berapa hari sekali Mas? 2 hari sekali. Kalau mingguan tuh nyampe 8.000. Nah, kalau kita sendiri Mas, kita pakai yang mingguan apa harian Mas? Ini harian. Menurut petani, harga getah karet yang berada di angka terendah tersebut harus segera menjadi perhatian pemerintah. Hal itu supaya tidak ada lagi petani yang bangkrut dan menjual kebunnya. Mustaqim laporkan dari Tulang Bawang Barat. Kemudian satu semalam Puluhan warga korban keracunan makanan nasi kunjungan di Kecamatan Wai Serdang, Mesuji hingga Rabu siang sebagian masih menjalani perawatan di puskesmas. Pada hari ketiga pasca keracunan massal, saat ini tercatat masih ada 22 warga yang dirawat di 2 puskesmas, diantaranya Puskesmas Wai Serdang sebanyak 4 pasien dan Klinik HR Medika di Indraloka masih 18 pasien. Salah satu korban keracunan nasi kunjungan itu adalah Suwarna. 3 orang anaknya ikut dirawat di Puskesmas Wai Serdang karena mengalami nasib yang sama dengan ratusan warga lainnya. Mereka mengalami pusing, mual, muntah, dan badannya lemas setelah memakan nasi kunjungan yang berisi nasi, ayam bumbu kecap, dan lauk lainnya, kentang sambal, dan mie goreng. Dari kemarin udah. dari kemarin ya. Iya. Berapa anak yang kena Bu? 3. 3. Kemudian awal mulanya bagaimana diketahui rasa mual? Iya, dia mual, muntah, berak itu. Habis makan nasi itu ya. Iya. Kenapa? Koordinasi terus. Kalau masalah obat-obatan kita tidak ada masalah. Support dari pemerintah tetap dan koordinasi sampai hari ini tinggal menunggu hasil. Kalaupun hasil lab itu akan diberikan kepada dinas
Kesehatan Kabupaten Mesuji. Pada hari ketiga ini, jumlah pasien korban keracunan nasi kunjungan undangan hajatan pesta pernikahan salah satu tetangga mereka terus berkurang. Ratusan warga korban keracunan nasi kunjungan kondisi kesehatannya kian membaik setelah mendapat perawatan tim medis. Mereka yang sudah sehat kemudian diperbolehkan pulang. Sementara itu, terkait kejadian ini, Dinas Kesehatan dan Balai POM setempat sedang menguji sampel makanan yang memicu mereka sakit. Uji sampel dilakukan di laboratorium BPOM tingkat provinsi di Bandar Lampung. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Saya cari tahu yang sebenarnya gimana. Penduduk online ya? 2023. Penerapan sensus penduduk 2020 secara online dianggap efektif dan berhasil oleh Badan Pusat Statistik Lampung Barat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Tim Sensus Penduduk tingkat kecamatan di Lampung Barat, Syahrial, pada Rabu pagi saat menggelar sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah di Liwa. Hingga memasuki pekan kedua bulan Maret, sensus penduduk di Lampung Barat sudah melebihi target dari database yang ditentukan pusat sebanyak 23% dari jumlah penduduk daerah setempat. Dari data sensus penduduk di Lampung Barat secara online sudah mencapai 28% atau sudah di atas angka 25.000 orang yang berhasil tersensus. Secara cepat bisa langsung ke server BPS Pusat. Itu satu. Kedua, mendidik masyarakat, karena sensus penduduk ataupun survei-survei nanti kita harapkan menggunakan teknologi. Jadi itu salah satu tujuan yang kita harapkan dari pelaksanaan SP online ini. Itu 2018 bulan Desember. Itu password. Jadi enggak bisa. Di Lampung Barat sendiri, warga yang belum melaporkan diri pada sensus penduduk secara online biasanya terjadi karena kendala keterbatasan perangkat smartphone dan jaringan internet. Jadwal sensus penduduk secara online di tahun 2020 ini telah dimulai sejak 15 Februari lalu dan akan berakhir pada 31 bulan ini. Sementara untuk warga yang belum melakukan sensus penduduk secara online akan didatangi petugas BPS dengan sensus penduduk wawancara. Petugas BPS dengan seragam lengkap akan mendatangi rumah-rumah warga yang dijadwalkan selama 1 bulan mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Resah akan banyaknya sampah plastik di sekitar mereka, para siswa dan guru di Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Anwar Kebumen, Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, melakukan upaya mengurangi sampah plastik. Salah satunya dengan menggunakan metode ekobrik yang berfungsi dalam penerapan prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah plastik. Para siswa diwajibkan membawa sampah plastik dari rumah seminggu sekali ke sekolah. Setelah terkumpul, metode ekobrik diterapkan dengan memasukkan dan memadatkan sampah plastik di dalam botol plastik bekas. Jadilah sampah-sampah itu diubah menjadi material penghias taman dan kursi yang unik. Kursi-kursi tersebut bisa dipakai untuk duduk siswa-siswi TK di yayasan tersebut. Selain itu juga bernilai ekonomis karena mulai dipasarkan keluar sekolah. Kegiatan ini juga sekaligus mengajarkan para siswa menjadi sadar akan kebersihan lingkungan. Bisa membuat bangku melalui ekobrik ini. Untungnya sekolahan jadi bersih, sampah-sampah plastik juga tidak ada. Jadi alam kita terlindungi. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tahun lalu dinilai dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Kegiatan ini pun akan terus dilakukan sebagai bagian dari aksi nyata mengurangi sampah plastik. Pengganti bata untuk pembuatan taman. Itu ya alhamdulillah sudah kami coba dan cukup luar biasa kekuatannya, dan itu tidak perlu ngecat lagi kita kalau untuk taman. Tetapi itu hanya sekedarnya. Yang lebih pokok kami ingin berupaya untuk menjadikan kursi tempat duduk bagi anak-anak RA atau TK.
Pihak sekolah berharap kegiatan ini dapat dicontoh banyak pihak. Hal itu karena berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampah di Indonesia sudah mencapai 68 juta ton pada tahun 2019, sedangkan sampah plastik mencapai 9,52 juta ton atau sekitar 14% dari total sampah di negeri kita. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus.